penaksiran, operasi penyimpanan pengurangan, perkalian dan pembagian, pecahan biasa dan pecahan ukuran. Sekarang kita akan belajar melakukan penaksiran dari desimal, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, cara melakukan penaksiran terhadap desimal ini caranya yaitu lakukan pembulatan desimal ke satuan terdekat aja, ya, ke satuan terdekat. Kemudian nanti kalau sudah dibulatkan dioperasikan. Jadi contohnya ini 5,8 ditambah 2,3, ya. 5,8 kita bulatkan ke satuan terdekat. Ini persepuluhannya berapa ya? 8 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Lebih besar dari 5, maka dari itu si satuannya itu kita bulatkan ke atas. 5 itu berapa? Kalau ke atas jadi 6. Taruh 6 ya, ditambah sama ini 2,3. 2,3 itu berapa ya persepuluhannya? 3 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Kurang. 3 itu kurang dari 5. Maka dari itu si satuannya tetap 2 aja, tidak berubah, ya. 2 berarti 6 ditambah 2 taksirnya 8. Sekarang ke kasus yang kedua, yaitu kasus Nah, sekarang kita akan operasi pengurangan, ya. Sama seperti 7,2 kita buatkan dulu ke satuan terdekat. 2-nya itu kan persepuluhannya. Persepuluhannya 2 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5, maka dari itu satuannya berubah nggak? Tetap ya, 7. Tetap 7 dikurangi 3,6. 6-nya itu kan persepuluhan, ya. Persepuluhan 6 itu kurang dari 5 atau lebih besar dari 5? Besar ya. 6 itu lebih besar dari 5, maka dari itu si satuannya kita bulatkan ke atas. 3 kalau ke atas berapa ya? 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kali ini kita akan melakukan penaksiran operasi perkalian desimal, ya. Sama caranya, kita buatkan dulu langsung dioperasikan. Yang dulu ya, 2,74 kita buatkan ke satuan terdekat. Maka kita amati yang persepuluhannya aja, ya. Amati yang persepuluhannya aja. 4-nya gimana Pak? Udah aja hebatkan aja, ya. Berarti ini berapa sih persepuluhannya? 7. 7 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Besar dari 5. Kalau dari itu, maka dari itu si satuannya kita buatkan ke atas. Berapa ya? 2 ke atas, jadi 3. 3 ya. Dikali yang 3,8 juga sama. Persepuluhannya berapa? 2 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, si satuannya tetap, ya, tetap. Jadi 3, ya. 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, kali ini kita akan melakukan dari operasi pembagian desimal. Ini 11,4 dibagi 6,12. 11,74 persepuluhannya berapa ya? Persepuluhannya berapa ya? 7 itu lebih besar dari 5. Ya. Maka dari itu si satuannya kita bulatkan ke atas. 11 jadi berapa? Jadi 12, ya. Karena naik 1. 6,12 persepuluhannya berapa? Persepuluhannya 1. 1 itu kurang dari 5. Maka dari itu satuannya tetap 6, ya. Berarti 12 dibagi 6. 12
dibagi 6 berapa? 2. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang penentuan persen. Caranya gini, kita bulatkan dulu isi persennya antara ke 20%, 50%, 70%. Lebih dekat kemana nantinya sih angkanya? Pokoknya ini 47%. 47% itu lebih dekat ke 50% atau ke 25%? Ke 50% ya. Lebih dekat ke 50%. 50% ini berapa kira-kira caranya? 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2 ya. Nah, kan ini dibagi 2, ini bagi 2 ya. 1/2. 1/2 dari, nah pada itu 1/2 dari 100 itu berapa ya? Coba gimana caranya? 1/2 dikali 100 berarti 1 dikali 100 kan 100 dibagi 2 berapa? 50. Gampang kan? Apa ya? Sekarang ke contoh nomor 2. Taksirlah 72% dari 272 itu lebih dekat ke 50 atau ke 75? Ke 75 ya. 72% lebih dekat ke 75%. Ya. 75% itu berapa nilainya? Pecahannya 3/4. Nah, misalnya sekarang maka dari itu 3/4 dari 200 berapa? Coba gimana caranya tadi? 3/4 dikali 200. 3 dikali 200 berapa? 600 dibagi 4 berapa ya? Coba pakai bagi kurung. Yuk. 600 dibagi 4. 6 dibagi 4 tuh ya. Berapa yang dekat? 1 kali 4 berapa? 4 ya. 6 dikurang 4 berapa? 20. Kalau 20 dibagi 4 berapa ya? 5. Berarti berapa kalau 200? 50 ya. Berarti berapa hasilnya? 150. Penafsiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Langkahnya adalah bulatkan pecahan desimal ke satuan atau puluhan terdekat. Setelah itu, baru ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Untuk memahaminya, perhatikan contoh soal. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. 1, 3,8 ditambah 1,2, penaksirannya adalah 3,8 kita bulatkan ke satuan terdekat. 3,8 memiliki angka persepuluhannya yaitu 8, di mana 8 lebih daripada 5. Maka satuan angka 3 kita bulatkan ke atas. Di sini 8-nya menjadi 0 dan 3-nya kita tambah 1 jadi 4. 1,2. 1,2 memiliki angka persepuluhannya yaitu 2. 2 kurang dari 5, maka satuannya angka 1 dibulatkan ke bawah. Di sini 2-nya menjadi 0 dan 1-nya tetap. Sehingga penyelesaiannya adalah 3,8 ditambah 1,2 menjadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Selanjutnya, 5,6 dikali 2,4 penaksirannya adalah 5,6 kita bulatkan ke satuan terdekat. 5,6 memiliki angka persepuluhannya yaitu 6. 6 lebih dari 5, maka 5 angka satuannya dibulatkan ke atas. 6-nya dihilangkan menjadi 0 dan 5 ditambah 1 sehingga jadi 6. 2,4. 2,4 memiliki angka persepuluhannya 4. 4 kurang dari 5, maka satuan angka 2 dibulatkan ke bawah. Sehingga 4 menjadi 0 dan 2-nya tetap. Sehingga penyelesaiannya untuk perkalian 5,6 dikali 2,4 adalah 6 dikali 2 sama dengan 12.
Selanjutnya yang ketiga yaitu penaksiran hasil operasi hitung persen. Langkahnya ada dua. Pertama, kita lakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Yang kedua, dengan melihat bilangan persen acuan. Bilangan persen acuan ini dapat kita lihat pada garis bilangan berikut. Di sini ada acuannya ya. 0 itu 0%, 1/4 itu sama dengan 25%, 2/4 atau 1/2 sama dengan 50%, 3/4 sama dengan 75%, dan 1 itu sama dengan 100%. Perhatikan contoh. Taksirlah 24% dari 2000. 24% ini ternyata mendekati 25% bila kita melihat acuan pada garis bilangan. 25% artinya 1/4. Maka 1/4 dari 2000 itu sama dengan 1/4 dikali 2000. Hasilnya adalah 500. Maka 24% dari 2000 mendekati 500. Yang kedua, taksirlah 52% dari 795. 52% bila kita melihat pada acuan garis bilangan itu mendekati 50% atau 1/2. Kita juga bisa melakukan pembulatan, misalnya satuan 2 kurang dari 5, maka 2 menjadi 0 dan 5-nya tetap. Sehingga 52% sama dengan 50%. Sedangkan untuk 795 kita bulatkan ke ratusan terdekat, di mana angka puluhannya yaitu 95 lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas. Sehingga 95-nya menjadi 00 dan ratusannya ditambah 1. 795 jadi 800. Maka hasilnya taksiran dari 52% dari 795 itu setengah dari 800, hasilnya adalah 400.